Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Dalam kesempatan ini saya Zaidan akan menjadi moderator dalam debat hari ini. Mesti yang akan kita bahas pada sesi ini adalah lebih baik mana sekolah satu gender atau dua gender. Baiklah, sebelum kita mulai debat ini, kami persilakan masing-masing kelompok mau dari tim afirmasi dan oposisi untuk memperkenalkan diri masing-masing. Silakan dari kelompok oposisi dulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salman Fatih sebagai ketua tim oposisi. Kami akan membawakan pendapat bahwa sekolah itu harus satu gender. Dan perkenalkan di sebelah kanan saya ahli pergaulan remaja, Profesor Dr. Lutfi Guledito. Dan di sebelah kiri saya seorang ulama besar Indonesia, Syekh Fadil Muhammad Firan. Terima kasih. Dari tim afirmasi untuk memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, kami dari tim afirmasi ingin memperkenalkan diri. Pertama, saya Ahmad Ibrahim Maulana sebagai ketua organisasi dua gender Indonesia. Dan ini teman saya perkenalkan, ini teman saya Dr. Dafa Ari Abdurrafi SPPD, dan ini Haji Ryan Azani Rayana. Kami ingin menjelaskan tentang sekolah dua gender. Jadi kita adalah perkenalan diri dari setiap kelompok. Baiklah, sebelum acara debat, saya bacakan aturan debat sebagai berikut. Mohon untuk para peserta untuk memperhatikan. Peserta dilarang berbicara tanpa izin moderator. Jika tetap berbicara, maka saya akan mute mic dari saudara-saudara. Jika ingin bertanya atau menyangkut atau memberikan komentar, harus mengangkat tangan terlebih dahulu. Saat berbicara, gunakanlah bahasa yang sopan dan mudah untuk dipahami. Baik, kita akan mendengarkan dulu dari argumen masing-masing kelompok terhadap mosi kita hari ini. Silakan tim afirmasi untuk. Jadi bahwa seks bahwa sekolah dua gender itu bakal lebih menguntungkan seluruh manusia daripada sekolah satu gender, karena banyak sekali hal-hal yang dapat merugikan manusia karena sekolah satu gender. Pada silakan apa sih mengeluarkan pendapatnya? Oke. Pertama-tama saya akan menjelaskan kenapa kami membela pendidikan satu gender. Setelah penelitian bertahun-tahun, kami menyimpulkan ada beberapa keunggulan dari sekolah satu gender dibandingkan sekolah dua gender. Yang pertama ya. Yang pertama, apa manfaat pendidikan single sex? Yang pertama, lingkungan yang lebih santai. Banyak sekolah satu jenis kelamin bisa lebih santai untuk anak laki-laki dan perempuan. Mau saudara ini lawannya di sini bukan di sini. Oh, maaf. Karena mereka tidak memiliki tekanan sosial yang perlu dikhawatirkan, seperti mengesankan lawan jenis. Yang kedua, kurikulum yang lebih spesifik. Ruang kelas dengan satu jenis kelamin memberi guru kesempatan untuk menyesuaikan kurikulum. Mereka dapat merancang kurikulum sedemikian rupa sehingga siswa terhubung dengannya. Misalnya nih, di sekolah khusus perempuan, guru dapat membaca buku yang lebih menarik bagi anak perempuan dan berbicara lebih banyak tentang masalah mereka. Yang ketiga, Gak usah. Serius. oh ini yang ketiga, menghancurkan stereotip prasangka atau penilaian gender.
siswa di sekolah dengan satu jenis kelamin dapat tertarik atau menunjukkan minat pada mata pelajaran yang tidak konvensional tanpa rasa malu. Di sekolah, anak laki-laki, penari pria, penyanyi, atau penulis dapat diundang untuk berbicara tentang seni mereka, dan anak laki-laki dapat mengajukan pertanyaan tanpa rasa malu ketika mereka berada di sekolah coet. Ini berlaku untuk mata pelajaran seperti drama seni visual dan digital. Di sekolah khusus anak perempuan, atlet atau insinyur wanita dapat datang dengan bebas memberikan ceramah, di mana anak perempuan dapat menunjukkan minat tanpa dicap sebagai orang yang terlalu kutu buku atau tomboy. Dan Sudah? Udah. Sudah? Apakah ada tambahan dari sini? Tidak. Saran saya kepada Anda, kalau menjelaskan sesuatu mohon lebih cepat. Karena waktu kita terbatas di sini. Maaf mas, saya lupa tadi. Untuk tim afirmasi, apakah ada tanggapan untuk Ada. posisi? Silakan. Bertanya boleh menanggapi. Bagaimana pendapat saudara tentang jika siswa yang bersekolah di sekolah single sex mendapat tekanan sosial di luar, di rumahnya, dan maupun di tempat dia akan lulus nanti? Bagaimana tanggapan? Bentar, menjelas sedikit apa maksudnya tekanan sosial Tekanan sosial. dari pendapat Anda tadi? Tekanan sosial Apa yang antara dimaksudkan? tekanan sosial antara laki-laki dan perempuan. Contohnya? Bukan. Punya pacar. Ya, tekanan sosial. Tekanan sosial seperti diejek-ejek kalau temannya tidak punya teman perempuan. Diejek. Apakah yang akan Diajak masuk di sini perempuan. adalah mental? Ya. Oh. Diejek perempuan. Apakah ada jawaban dari posisi ini? jadi begini, mungkin sebagian kita berpendapat bahwa kita bisa mendapatkan tekanan sosial gitu ya, karena sekolah di satu gender seperti di pesantren gitu kan, pesantren di mana sebenarnya misalnya dituduh gitu, kamu sekolah di pesantren, kamu LGBT, bisa di LGBT gini-gini gitu kan, contoh tekanan sosial. Betul nggak? Betul. Sebenarnya begini, bukan. Memang pesantren memungkinkan ada LGBT. Sebenarnya gini, bukan pesantren sebab terjadinya LGBT. Sebab mungkin orang berkaitan, kalau di pesantren orang apa ya, nggak ada perempuan gitu, nggak ada perempuan, jadi kita bisa kayak wah bisa takut suka sama jenis. Terus Tekanan sosial tuh seperti contohnya misalnya kita di sini, jadi kita nggak tahu apa informasi dari luar. Nah, berarti kita seperti LGBT, maaf kalau LGBT secara personal. Kalau ada pergaulan dong. oh, Apakah ada jawaban? Pergaulan dengan dunia luar. Ya. Karena kita cuma bersosialisasi dengan satu gender, tidak ada gender lainnya. Mungkin pergaulan kita terbatas di sini. Bagaimana menurut Anda? Oke, jadi begini. Kita di sini diajarkan untuk moral. Jadi di dalam agama kami di sini Islam, kita diajarkan moral. Kita tidak boleh bergaul dengan sembarang perempuan yang bukan mahram kita. Berdasarkan kepada dalil firman Allah Subhanahu wa taala. Bentar, saudara bisa tahan. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan mendekati zina karena itu adalah perbuatan yang buruk dan tercela. Ya kalau karena mendekati saya tidak boleh, gitu loh. Itu bergaul dengan perempuan merupakan wasilah untuk mendekatkan kepada zina. Nah, jadi
apa ya? Karena Allah tuh melarang kita berdekati zina. Jadi tidak boleh itu, bro. Ya, silahkan. Anda membantah perkataan Tuhan Anda? Bukan Islam. Jadi, Maaf ya saudara, di ini lingkungan bukan punya orang Islam doang. Ini Indonesia. Secara umum mungkin mayoritas Islam, tapi enggak semua Islam. Dan Islamnya juga ada yang Islam KTP belum bisa menerima apa yang disampaikan oleh Tuhan mereka. Jadi nggak semua sekolah satu gender itu sekolah Islam. Ada sekolah Kristen satu gender. Jadi nggak bisa semua Keputusan dengan satu pihak bahwa bersumber dari kitab agama saudara tanpa memikirkan sumber-sumber dari agama-agama yang lain di bumi pertiwi. Boleh Aldian menyelah, boleh langsung. Jadi begini, kalau masalah agama-agama lain, kita sebagai tim sudah berkoordinasi dengan Profesor Dr. Lutfigo sebagai ahli pergaulan remaja, di mana Bapak Lutfigo ini sudah mewawancarai lebih dari 2000 pengajar dan orang tua, di mana mereka mengeluhkan sekolah dua gender itu malah lebih berpengaruh buruk pada anaknya.